setelah menjadi karyawan, saya tidak bicarakan siapa, saya mau kemana, setelah pensiun saya mau ngapain, terus setelah dapat uang pensiun berapa besar uang pensiun saya, terus setelah menerima uang pensiun apakah saya mampu mengelola uang pensiun itu. Itulah dasar-dasar pemikiran saya dan kawan-kawan di sini mengapa berdirinya Burger Cafe Resto, dan tadi yang di bawah lantai 1 ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat kesempatan kembali bersama Nimpun Merbau. Hari ini saya dapat amanah dari kawan-kawan pekerja yang terkumpul dalam gerakan Go Ekonomi. Saya akan ke cafe resto dan minimarket milik para pekerja. Posisinya di perumahan Mega Regency Blok E58. Oke, kita jalan dulu. Cekidot. Oke. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam.
ada, silakan. Goesnya ada. Goes, goes ada yang mau Ada aja. Nah, ini kebun. Yuk, pindah lagi ke bukannya di sini kita dulu yang nyari kelor ya? Dan ternyata bukan daun kelor. Kekayaan hayati Indonesia yang luar biasa, yang menurut saya jarang diekspos dan bahkan mungkin tidak boleh diekspos atau gimana ya, nggak ngerti juga sih. Tapi yang jelas sesuatu yang luar biasa di Indonesia banyak yang dimiliki oleh bangsa-bangsa lain. Cuman ya apalah daya seorang Mpu Nomerbau yang kerjaannya hanya keliling, hanya seorang karyawan pabrik, ya hanya bisa menggerutu saja. Nah, ini melewati kebun sengon. Apalagi habis kena hujan. Yang cek kecil. Itu tukang apa anak-anak goes dulu. Kita lagi beli blok dia diajak coba. Tapi kalau jalan bisa aku dadah pegang semua. Dari sini luar biasa, boleh dilihat pemandangannya, kawasan menuju ke sana, kawasan industri, perumahan. Ini rame nih jalan. Jalan-jalan, kita juga jalan-jalan, jalan-jalan keliling kampung. Kita jalan-jalannya jalan itu gas. Cuacanya mendukung. Cerah tapi gimana bilangnya ya, mau mendung ya memang mendung, tetapi Nggak panas. sinar matahari masih tembus. Kalau dibilang cerah kan ada mendungnya. Teduh lah suasananya teduh. Dari mana suaranya? Suaranya dari mana? Mobil ambulan bukan sih?
kecil sih tadi? Jadi udah Tak merhatiin orang lagi ngituin ini. kasihan banget. Kita jalannya santai aja. Jalannya kurang memungkinkan untuk ngebut, atau saya yang nggak bisa ngebut kali. Memang luar biasa. Tapi inilah adventure kita hari Minggu. Sesantainya, senyampainya. Inilah worker trip, worker adventure. Mau mampir dulu mau makan? Boleh. Ngamplop aja. Klop satu aja kita makan berdua. Berdua. Modus. Aja. Kadang-kadang suka gitu guys, suka muncul ide yang konyol. Kita tuh kadang-kadang emang suka begitu. Tapi untungnya udah sarapan tadi. Kalau belum sarapan mampir. Sarapan uduk emak. Ntar kapan-kapan kita Oh iya, sarapan kita ekspor. explore tempat emak. Nah, untuknya kalau menurutku itu luar biasa, karena tempatnya juga tempatnya terkecil begitu. Walaupun tapi- nyempil ternyata guys pelanggannya tetap setia. Nah, itu uniknya. Besok di lain waktu kita ekspor. Dan rasa memang nggak bisa dibohongi. Hari ini kita apa ya? Adventure ya. Ya, Jalan Ala-ala di kita. kebun-kebun, jalan di sawah-sawah, jalan di kampung-kampung. Tapi demi sebuah amanah kawan-kawan pekerja dan orang-orang masyarakat. kan jalan pakai mobil ke puncak. Boleh curhat ya, boleh curhat. Kita udah dibawa keliling begini juga udah senang. Jangan curhat. Enggak, nggak curhat. Wah, musim rambutan. Guys, tuh lihat, wow. Ini yang di jalan di atas. Ini di sini juga banyak banget. Ini di atas tuh. Kamera berpindah ke kanan ke kiri. Kang kameranya ini. Rambutan tuh guys, wow. Pun orang guys. Oh, mangganya juga ada. Ya, nanti atas. Wow. Kembangnya banyak banget.
Takutnya pindah sebelah sini. Aduh, berani nggak lewat? Lewat sini aja deh. Lewat sini, lewat sini. Sama aja ya. Tapi lumayan lah, setidaknya nggak terlalu bergelombang kayak yang di sono. Dapurnya pas ya. Basah kan? Enggak Enggak? dikit. Yakin? Kakinya doang dikit. Kalau Bubun tuh nggak hafal motor kita. Bukan, Mbak. Danaunya meluap. Itu danaunya meluap. Danaunya meluap. Nah ini airnya dari Iya, situ. balik airnya meluap. Kelihatan guys. Udah ketutup. Udah mulai nanam ya? Matur. Oh, matur itu nanam? Bukan? Matur itu membersihkan rumput. Ternyata dugaan kita benar guys. Tukang gogon. Lah kok datangan, Go? Kan mau keluar jalan raya. Ternyata memakai helm karena takut polisi. Aduh, luar biasa. Lagi kita memasuki gerbang Mega. Ya, Mega ya? Mega Regency. Bismillahirrahmanirrahim. Jalan yang selalu macet. Hati-hati. Mega Regency. Pindah sebelah kiri. Akhirnya. Assalamualaikum. Kompani tadi. Hah? Kompani Tanzani. Apa nih? Kompak. Wes, alhamdulillah lancar. Tolong dihapus nanti ya. Kok mandi keringat? Yang full sampah. Oke, sahabat Jembatan, akhirnya nyampe juga kita di Worker Mat ya, Worker Mat. Di atasnya Worker Cafe Resto, itu logonya Worker Mat. Inilah minimarketnya para pekerja dan masyarakat kecil. Jadi orang-orang yang seperti saya berinvestasi beramai-ramai akhirnya membuka Worker Mat dan Cafe Resto. Oke, nanti kita ulas lagi untuk ke dalam. Saya mau beres-beres dulu. Oke, kita coba tengok ke dalam. Assalamualaikum. Boleh tuh tahu dek, gue ubi dek. Ini panggang mau nggak dek? Inilah suasana Worker Mat. Ini sayur. Ntar aja. Suasana kekeluargaan di sini sangat terlihat. Sebenarnya itu tadi beli uduk, terus apa?
minta jengkol. Benang udah nyampe? Belum. Oke. Kita ke atas dulu. Emang ada acara ini. Enggak. Bagus sih. Nengokin situ aja. Asik. Kerjanya bener nggak nih? Asik. Nah, Ubi kandung. tuh ada yang ngumpet. Takut apa gantengnya hilang katanya karena lagi keringetan. Habis itu ya, habis beresin sampah ya, Mas. Shoot. Kita di sini harus multifungsi. Multifungsi. Ya, apa aja harus bisa. Tapi yang jelas belanjalah seperlunya, jangan boros ya. Menteri sisanya misal. Tetap semboyannya berhematlah untuk masa depanmu. Inilah minimarket milik buruh dan masyarakat sekitar yang mau berkumpul, berdiskusi, mencari solusi bersama-sama. Oke, kita setelah ini kita langsung naik ke lantai 2, di mana di sana adalah cafe resto. Ayo. Oke. Terang tapi mendung, mendung tapi terang. Nah, kita akan ke Worker Cafe Resto. Aduh, ada yang lupa. Tadi saya dari rumah udah bawa perlengkapan, ada sedikit kekurangan yaitu mangkok buat sop sapi, sop iga sapi. Oke. Inilah Worker Cafe Resto. Restonya para pekerja. Ada sop iga ya, udah tapi nggak apa-apa. Ada cendol morinda, ada ayam bakar dan lain-lain, sayur asam. Nih, yang khas di sini adalah bubur deso spesial. Ada ayam suwir bumbu Bali. Ya, coba kita naik ke lantai 2. Oh, suaranya udah kedengaran. Pokoknya selalu ceria. Assalamualaikum. Ini namanya Bang Arif. Dia selalu rajin bekerja dan serius orangnya, sulit diajak bercanda. Kenapa ini ada airnya? Mbak Dewanti yang selalu eksis di Jatuh. apa itu wishingnya. French fries. Oh, French fries. Kita tester. Tuh boleh menu salah satu menu dari Worker Cafe Resto. Dan satu Merek yang baru lagi. di sini jadi sesuatu yang dikangenin. Tuh, karaoke. Bebas karaoke. Oke. Sobat kehormatan, sahabat buruh, seluruh subscriber dan nomor bawah. Ini saya udah ada di Cafe Resto. Ada beberapa hal yang pengen saya sedikit explore ya. Kenapa ada cafe resto milik buruh, kenapa ada minimarket milik buruh? Sepertinya gimana ya? Kalau menurut kawan-kawan gimana? Menurut sahabat kesempatan, ini resto diprakarsai oleh sekitar 60 orang, di mana per orang membuat sistem pembelian saham sekitar 1 juta sahamnya. Ini diawali di awal tahun 2020, tapi karena mulai Februari Maret itu sebenarnya harusnya kita launching karena reparasi renovasi baru selesai di bulan Maret. Begitu selesai langsung terkena corona ya, ada musibah corona.
akhirnya kita pending launchingnya, akhirnya molor sampai di bulan November akhir, dan itu baru kita launching dan baru jalan Desember kemarin, dan ini kita memasuki Januari 2021. Dasar pemikiran kami adalah setelah bekerja, setelah menjadi karyawan, saya tidak bicarakan siapa-siapa, saya mau kemana, setelah pensiun saya mau ngapain, terus setelah dapat uang pensiun berapa besar uang pensiun saya, terus setelah menerima uang pensiun apakah saya mampu mengelola uang pensiun itu. Itulah dasar-dasar pemikiran saya dan kawan-kawan di sini mengapa berdirinya Worker Cafe Resto, dan tadi yang di bawah lantai 1 itu ada Worker Mart. Sama, kalau di Worker Mart itu tidak sistem saham tetapi sistem iuran bulanan 50.000 sebulan. Ada anggota sekitar 600 orang, dan alhamdulillah itu udah jalan 2 tahun dan masih bisa bertahan sampai di sini. Kenapa kita concern sekali tentang gerakan ekonomi buruh? Coba kita bayangkan, dari 60 orang kita mampu mendirikan sebuah usaha rumah makan yang saat ini memang baru bisa mempekerjakan 2 orang saja karena situasi yang belum mendukung. Kita masih akan melihat perkembangannya. Kalau memang perkembangan omset penjualan positif, maka kita akan rekrut lagi karyawan baru. Nah, yang menarik di sini adalah kawan-kawan yang bekerja di sini sebagian besar adalah ex pekerja. Tetapi ketika bekerja di sini, mereka juga menjadi pemilik tempat usaha ini. Artinya bekerja di tempat usaha sendiri. Kebayang tidak ketika saya dengan uang 1 juta itu untuk membuat resto sebesar ini, saya rasa nggak kebayang. Dan untuk membayar 2 orang karyawan itu udah di luar logika saya, dan nggak mungkin saya bisa. Tetapi inilah manfaatnya kita selama ini. Saya berterima kasih sekali dengan organisasi buruh yang menaungi saya selama ini, yang mendidik saya selama ini, dengan intuisi kebersamaan, dengan intuisi berserikat, dengan intuisi solidaritas, muncul ide gagasan tentang Worker Cafe Resto dan Worker Mart, di mana di dalamnya kita mampu memberdayakan kawan-kawan ex pekerja yang sudah ter-PHK, yang sudah istilahnya usianya usia pensiun dan tidak bekerja di pabrik lagi, sulit mencari di pabrik lagi. Memang kami belum mampu berbuat banyak, baru kami adalah baru setitik debu. Tapi yang ingin saya ambil poin di sini adalah dengan potensi terutama ini di sekitar Bekasi, wilayah Bekasi, ya Kabupaten Bekasi ini, data statistik adalah buruh formal ada sekitar 1,5 juta orang dari berbagai serikat dan non serikat. Artinya dengan 600 orang di Worker Mart itu kami mampu memberdayakan sekitar 7 sampai 8 orang, dan yang di atas ini dengan 60 orang mampu memberdayakan 2. Kalau omsetnya bagus nanti bisa memberdayakan sekitar 6 sampai 7 orang juga. Artinya kalau 1,5 juta buruh itu mampu menyatukan ide-ide gagasan ekonominya, nggak harus bersatu dengan kami juga, tetapi minimal punya gerakan yang mirip dengan yang kita lakukan. Saya yakin persoalan tentang PHK, persoalan tentang lapangan kerja itu bisa kita atasin bersama. Artinya apa?
ternyata pekerja pun mampu menciptakan lapangan kerja baik bagi dirinya sendiri ataupun bagi kawan-kawannya dan saudara-saudaranya dan anak atau cucunya sekalipun. Artinya ini yang harus kita gali, bahwa buruh tidak selamanya buruh, pekerja tidak selamanya pekerja, worker tidak selamanya worker. Worker pun bisa menjadi owner, pekerja bisa menjadi pemilik, pekerja bisa menjadi pemilik tempat bekerjanya. Nah ini yang poin pengen kita ambil. Come on bro, come on. Ini menurut saya adalah bentuk solidaritas yang tersistem. Kebayang tidak, dengan uang 1 juta bisa mendirikan resto, dengan uang 50.000 per bulan bisa mendirikan minimarket. Udah berdiri 2 tahun dengan 7 orang karyawan, artinya dengan solidaritas 50.000 dan kita hanya pindah belanja saja, tidak nambah belanja, pindah belanja. Kita mampu bersolidaritas kepada 7 orang saudara-saudara kita. Bahkan kalau misalnya memang benar-benar aktif dan benar-benar kita lebih ekstrim lagi tentang pemindahan belanja, lebih dari 7 orang pekerja dari 600 orang anggota yang menjadi pemilik Walkermart itu bisa lebih mengkaryakan dari 7 orang, bahkan mungkin bisa 14 orang itu bisa kita hire, artinya bisa kita subsidi, bukan subsidi, artinya bisa kita support kesehariannya, bahkan kita bisa menopang penghasilan untuk bulanannya. Kebayang tidak dengan uang 50.000? Kalau saja kita murni solidaritas, iuran untuk yang sedang ter-PHK untuk membantu, itu nggak salah, tetapi seberapa istiqomah kita mampu melakukan itu dan seberapa efek yang akan diterima oleh kawan-kawan yang kita berikan solidaritas, saya rasa tidak seberapa. Tetapi dengan gerakan ekonomi bersama ini kita mampu mengcover kehidupan dia dan keluarganya, walaupun tidak istilahnya semaksimal seperti bekerja di perusahaan-perusahaan besar lainnya. Tetapi seiring waktu saya yakin kalau kita punya niat, punya kemauan bersama tentang solidaritas, tentang solidarity forever, tentang kebersamaan dan tentang kesejahteraan bersama, tentang kepedulian, saya yakin ini bisa terwujud. Bahkan bisa jadi dari 1,5 juta pekerja seluruh Bekasi saja, itu mungkin kalau diperbandingkan bisa mempekerjakan puluhan ribu, bahkan mungkin ratusan ribu pekerja ya lagi dari hasil kebersamaan ekonomi mereka. Bukankah itu sesuatu yang luar biasa? Ayolah kita buka mindset kita buka pola pikir kita. Artinya kita ini sangat kuat, tetapi kita tidak menyadari kekuatan kita. Mungkin ulasan saya tentang Walkermart dan Worker Cafe Resto sekian dulu, dan saya berharap ulasan ini mampu menjadi inspirasi bagi kawan-kawan pekerja yang lain. Tidak harus bergabung dengan kami, tetapi berharap bisa melakukan hal-hal yang seirama, artinya sama-sama mampu menyatukan ekonominya. Tidak harus di Bekasi, di daerah manapun, dan kedepannya itu menjadi masa depan bersama, kesejahteraan bersama. Tetap semangat, jangan putus asa. Dalam situasi ketenaga kerjaan yang tidak menentu saat ini, kita harus tetap survive, kita harus tetap tumbuhkan ide-ide baru, kita tumbuhkan kreativitas baru demi kesejahteraan kita semuanya, kita bersama. Tetap semangat, selalu ada peluang dalam setiap kesempatan. Jangan lupa like, share, and subscribe agar saya semakin semangat untuk mengeksplor ide-ide gagasan-gagasan yang bisa kita implementasikan ke dalam keseharian kita, dan saya berharap semua bisa menjadi peluang untuk kesejahteraan bersama. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup buruh.